Eksekutif Muda, jumpa lagi dengan saya Elvi Mulia. Kita lanjut membahas topik menjadi leader yang efektif. Pada sesi yang lalu kita membahas learning organization. Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan build to last. Untuk mencapai tujuan tersebut, jadilah learning organization, di mana setiap karyawan, manajemen tim, dan direksi diberi kesempatan untuk belajar dan belajar dan belajar. Sesi ini kita membahas motivation. Kita langsung saja ke slide PowerPoint. Tidak terasa kita sudah masuk sesi 9, yaitu motivation atau motivasi. Sebelum kita motivasi karyawan yang kita pimpin, sebagai seorang leader, terlebih dahulu kita harus motivasi diri kita sendiri atau self-motivation. Karena pada posisi leader, belum tentu ada yang memberi kita motivasi. Jadi kita tidak boleh menunggu. Kita harus motivasi diri kita sendiri. Kita harus mengerti kunci motivasi, yaitu kinerja adalah fungsi dari kemampuan kali motivasi. Jadi, kemampuan saja tidak cukup. Jadi harus ada faktor motivasi. Sebagai seorang pemimpin atau seorang leader, kita harus memperhatikan apakah karyawan memiliki kemampuan. Kalau belum, leader harus memberi pengarahan lebih detail atau karyawan diberi training. Kemudian leader harus membangunkan motivasi karyawan untuk menjalankan tugas. Proses motivasi merupakan sebuah cycle yang terdiri dari 6 langkah. Setiap orang mempunyai kebutuhan atau needs, lalu mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian seleksi perilaku atau tindakan yang cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Hasilnya adalah berkinerja. Apabila kinerjanya itu baik, maka mendapat penghargaan. Sebaliknya, kalau kinerjanya tidak baik, mungkin saja mendapatkan hukuman. Lalu melakukan review kebutuhan. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi dan mendapat penghargaan, orang pasti menaikkan kebutuhannya atau menentukan kebutuhan yang lain. Ketika tidak berhasil, maka orang harus merubah atau modifikasi kebutuhan yang diharapkannya. Sekarang kita lihat hierarchy needs dari teori Maslow yang sangat terkenal, yaitu terdiri dari 5 level. Kita mulai dari level yang paling bawah, yaitu physiological adalah kebutuhan fisik. Security adalah kebutuhan akan keamanan. Affiliation adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Kemudian esteem, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling tinggi yaitu level 5 adalah self-actualization, merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Level 1 dan 2 yaitu physiological dan security merupakan basic needs. Setiap orang itu pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, akan naik ke level-level berikutnya. Level ketiga dan keempat, yaitu affiliation dan esteem, itu sudah masuk ke dalam psychological needs. Kemudian, level yang paling tinggi adalah self-fulfillment needs, yaitu self-actualization. Jadi kita sudah sampai pada level paling tinggi, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kita bandingkan hierarchy needs dari teori Maslow antara perusahaan dan umum. Kita mulai dari level paling bawah yaitu physiological. Dari perusahaan adalah gaji,
insentif, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Dari umum adalah kebutuhan pokok, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Level kedua, security, dari perusahaan adalah ketenangan kerja. Setiap karyawan menghendaki adanya ketenangan kerja atau job security. Dari umum, setiap orang mengharapkan adanya stabilitas agar supaya bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Level yang ketiga adalah affiliation. Dari perusahaan adalah kolega kerja. Kita mengharapkan kolega kerja yang dapat bekerja sama, saling mendukung, saling support. Dari umum adalah relasi. Kita hendak membangun relasi yang baik dengan semua orang yang ada dalam masyarakat. Baik itu dengan anggota keluarga, saudara, teman-teman kerja. Yang keempat, level keempat yaitu esteem. Dari perusahaan kita mengharapkan adanya kejelasan jabatan dan tanggung jawab. Sedangkan dari umum adalah yang kita butuhkan adalah reputasi. Jadi kita membutuhkan reputasi yang baik. Dan yang terakhir, yang tertinggi adalah self-actualization. Dari perusahaan adalah pengembangan diri. Jadi kita mengharapkan ada development terhadap karir kita dari perusahaan. Sedangkan dari umum adalah prestasi. Jadi kita hendak berprestasi. Kelima level teori Maslow ini merupakan needs yang dibutuhkan oleh setiap orang. Untuk mencapai kebutuhan tersebut itu perlu motivasi. Sekarang kita bahas 4 jenis motivasi. Yang pertama adalah positive reinforcement. Biasa di dunia usaha kita bilang itu adalah carrots. Carrots itu adalah wortel. Wortel itu berarti makanan. Sehingga carrots adalah memberi rangsangan positif untuk memperkuat motivasi agar berkinerja. Sehingga mencapai target untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Contohnya adalah ketika karyawan mendapat kesulitan untuk mencapai target, atasan memberi solusi atau membantu karyawan mencari solusi. Jenis motivasi yang kedua adalah punishment. Punishment adalah hukuman. Di dunia usaha kita kenal dengan stick, sehingga carrots and stick. Stick adalah pukulan untuk memukul. Sehingga stick itu merupakan pukulan yang diberikan dengan tujuan motivasi karyawan untuk mencapai target. Sehingga memperoleh kebutuhan yang dikehendaki. Contohnya adalah ketika kesulitan mencapai target, atasan berkata, "Apakah saya harus mengerjakan tugasmu?" Kalimat sindiran ini dapat merupakan pedang bermata dua. Satu sisi karyawan menjadi motivasi untuk mencapai target dengan usaha sendiri. Sedangkan sisi lainnya, karyawan dapat menjadi dimotivasi atau motivasinya turun dan berserah saja kepada keadaan. Jadi kita juga harus berhati-hati. Motivasi yang ketiga adalah extinction. Extinction itu saya bilang berlalu atau hilang di bawah angin, ya. Artinya apa? Ignore it and maybe it will go away. Artinya apa? Artinya adalah acuh saja, mungkin akan berlalu. Kita sering mendengar bahwa orang berkata, badai pasti berlalu. Contohnya adalah ketika karyawan kesulitan mencapai target dan bertanya kepada atasan. Atasan menjawab, "Saya sedang sibuk." Atasan tidak mau diganggu dan menginginkan karyawan itu usaha sendiri. Dapat juga diartikan bahwa atasan memberi kesempatan kepada karyawan untuk mencari solusi.
Motivasi yang keempat adalah negative reinforcement. Do it or else. Mengandung semacam ancaman gitu ya, kalau negative reinforcement ya. Artinya adalah apa? Kerjakan atau lainnya. Nah, lainnya ini yang harus berhati-hati. Contohnya adalah karyawan kesulitan mencapai target, atasan mengancam akan memecat. Sering kita memberi surat peringatan ya. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, kemudian terakhir adalah PHK. Ini adalah motivasi yang negative reinforcement. Saran saya, lebih baik gunakan positive reinforcement untuk motivasi karyawan, supaya mereka berkinerja baik untuk mencapai target dan memperoleh kebutuhan yang mereka harapkan sendiri. Sedangkan jenis motivasi yang lain yang negatif dan berupa ancaman tentu saja dapat digunakan, tetapi harus pada keadaan tertentu, yaitu ketika positive reinforcement sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah tidak mempan. Semoga sharing motivasi ini berguna untuk para leader. Eksekutif muda, kita sudah selesai membahas motivation. Saya ingin sharing sedikit. Suatu hari, atasan saya memanggil saya dan bertanya, "Elvi, kamu tahu nggak income atau pendapatan setiap salesman kamu per bulannya berapa?" Saya agak kaget dan langsung saya jawab bahwa saya tidak mengetahui persis. Atasan saya berkata lagi, "Kalau kamu tidak memberi kompensasi yang cukup kepada salesman kamu untuk membiayai kehidupan sehari-hari atau cost of living, bagaimana kamu bisa mengharapkan mereka berkinerja atau performance?" Ini adalah 2 level terbawah dari teori Maslow, yaitu basic needs. Sehingga kita harus memenuhi basic needs karyawan agar supaya mereka memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian kita tambahkan insentif atau bonus untuk merangsang agar mereka memiliki motivasi yang lebih tinggi lagi sehingga mereka dapat berkinerja lebih lagi. Sesi yang akan datang kita membahas goal setting. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye.